Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade, Bang Hasan, apa kabar? Baik-baik. Baik. Kalian sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Kok tumben ada ke kantor saya Nah, ini? justru itu kami juga sedang menunggu dokter. Ada masalah serius nih? Ya biasa. Sebenarnya kita bukan masalah seriusnya, maklum lah. Paling ya sekedar ada sedikit masalah aja. Oh iya, bisa apa? Nanti saya bantu kalau ada yang. Makanya kita datang sengaja, datang dokter. Kan kita tahu kita teman, makanya kita cari solusi buat Oh kita. iya, berarti ini ada masalah serius ya? Sebenarnya sih nggak terlalu serius, Iya. sedikit tapi memang lumayan serius juga. Kalau keluarga di rumah baik-baik? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dengar ini baru married nih. Oh Iya. Kalau Bang Ali berapa kemanakan? Sekarang kan udah 3 saya. 3. Iya. Tambah lagi lah. Dia Iya, banyak. iya, Jadi, iya. Bang Hasan cepat-cepat ya. Iya. Ayo kita ke kantor saya. Iya. Ayo, silakan. Terima kasih, Ade, Dok. Bang Hasan, ayo silakan. Iya. Ya. Namanya nyaman banget. Gini lah kantor saya. Ya. Iya. Ya, santai aja ya. Supaya nyaman. Nah, kira-kira apa nih yang saya bisa bantu nih? Ini, Dok. Kok kayaknya untuk keluhan-keluhan zaman sekarang kok aneh-aneh gitu, Dok. Oh gitu. Iya, bahkan saudara saya pun ada yang terkena kanker usus. kanker? Iya, Usus? iya. Iya memang sih kalau dilihat di penyakit sekarang ini aneh-aneh memang ya. Kalau Bang Hasan gimana nih? Kalau untuk teman sih sebenarnya sama kasusnya seperti ini, kanker usus, cuman bedanya dia kanker payudara. Oh, ya berdarah. Tangga itu. Gitu. Laki-laki? Perempuan. Iya memang sih. Akhir-akhir ini banyak penyakit-penyakit aneh. Sebetulnya sih nggak aneh, cuma kasusnya banyak. Seperti kanker, asam urat, diabetes. Malah ada kanker otak. Anak kecil kena kanker darah. Ya. Ini banyak kasus di masyarakat kita. Tentu kita perhatiin ya, kenapa bisa terjadi begini. Iya. Sebetulnya itu solusinya gampang. Ya. Dari ajaran agama saya sudah ada. Itu dari pola makan yang kurang bagus. Iya. Kurang makan, ya makanya sama dietnya yang nggak bagus masyarakat. Kalau kita mempelajari dari ajaran-ajaran Islam ya, itu sudah ada pola makan Rasulullah. Nah tentu Anda kan ingin tahu ya, Iya. bagaimana itu pola makan. Betul. Ya. Itu pertama itu Rasulullah itu pola makannya itu menyeimbangkan pola asam dan basa. Pernah dengar asam dan basa? Belum pernah. Itu. Bukan basa kena air, bukan. Iya. Asam itu ada makanan pembentuk basa, ada makanan pembentuk asam. Nah, itu makanan pembentuk asam itu seperti karbohidrat, protein, lemak. Itu pembentuk asam. Kemudian makanan pembentuk basa seperti sayur dan buah. Iya. Nah, ini sudah diperhatikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah bersabda, panasnya buah yang satu ini disimbangkan dengan dengan dinginnya buah yang satu ini. Buah apa itu? Buah kurma itu panas. Diimbangkan dengan yang basah, apa itu? Timun. Nah, ini kurma yang panas itu kalau dalam medis itu bersifat asam. Nah, karena nggak ada air dia. Iya. Di kalorinya tinggi, proteinnya tinggi, ya kan? Ada lemaknya juga, ada gulanya. Nah, disimbangkan dengan yang basah. Apa itu? Timun. Timun banyak air. Iya. Banyak vitaminnya, banyak mineralnya. Nah, ini secara simbolis ini, secara medis betul ini. Oh gitu. Nah, sekarang masyarakat ini banyak konsumsi yang bersifat asam. Cuma makan daging terus, makan ayam, ya kan? Makan telur. Tidak disimbangkan dengan konsumsi buah dan sayur.
Nah ini banyak yang sakit ini masyarakat. Ataupun mungkin makanan yang siap saji kali ya. Betul itu. Masalah siap saji itu kan bersifat asam. Itu kalorinya banyak, tapi nutrisinya kurang. Nah, terus gini dok, Apa itu? ketekannya antara makanan dengan penyakit itu apa dok? Misalnya Sam- kita makan jeroan misalnya, itu akan menimbulkan apa? Justru lah jelas. Jeroan-jeroan itu bisa menimbulkan asam urat, bisa menimbulkan kolesterol, ya kan, bisa hipertensi, malah bisa kanker tadi. Kenapa bisa kanker? Karena apa? Makanan-makanan ini menguras enzim dalam tubuh kita. Nah itu apa itu enzim? Enzim itu yang mencerna makanan. Jadi kalau kita makan makanan berat seperti makanan daging ya, itu tubuh memerlukan enzim yang sangat luar biasa untuk mencernanya. Sehingga apa? Enzim tubuh kita ini habis terkuras. Iya. Nah, sedangkan enzim itu gunanya apa? Untuk pertahanan tubuh, untuk sel-sel bisa hidup, ya. Itu. Jadi kalau orang makan makanan siap saji, makan makanan junk food itu enzim terkuras sehingga orang mudah sakit. Iya. Sehingga apa? Merubah gen-gen kita itu menjadi kanker misalnya itu. Itulah. Jadi kalau kita kembali ke ajaran-ajaran Islam itu sudah diajarkan itu keseimbangan asam dan basa. Iya. Memang sebenarnya bukan penyakit baru ya. Bukannya Cuma lebih baru, modern. lebih modern. Iya. Ya. Dan masyarakat modern ini kan serba instan, ya. Betul, Karena betul. sibuk ya. Itu. Yang kedua, Rasulullah itu mau makan buah sebelum makan sebetulnya. Bukan jadi bukan sesudah makan. Tidak, Apa Bu. sebelum makan? Sebelum makan 3,5 jam sebelum makan. Karena apa? Kalau kita lapar, kita butuh asupan nutrisi yang cepat. Nah, makanya kita konsumsi buah. Dengan dicerna buah itu mudah tercerna. Nah, kalau kita sudah makan, sudah kenyang, terus makan buah lagi, itu buahnya bisa membusuk di dalam lambung karena sudah tercampur dengan enzim-enzim pencernaan yang berat. Gitu. Penyerapannya kurang lancar, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian apa? Rasulullah itu tidak pernah mengkombinasi dua makanan yang bersifat asam. Misalnya minum susu terus makan daging itu nggak bisa, nggak dianjurkan. Harus dikombinasikan tadi asam dan basa. Gitu. Gitu ya. Gitu. Terus apa lagi? Ini juga dok, apa namanya? Kalau kita ini dulu kan tidak mengenal namanya pestisida, itu kan. Istilahnya orang-orang zaman dulu itu kelihatannya sehat, walaupun memang usianya udah 70-80 tahun. Berbeda dengan zaman sekarang, usia 10 menurut itu juga kadang keluhannya udah luar biasa dok. Itu gimana tuh dok? Nah, itu namanya tadi ada namanya true age namanya. True age itu usia sebenarnya. Nah, Pak Ade usianya berapa? Usianya 44. Bang Hasan? Kalau saya masih muda. 17 jalan. Nah, 44 belum tentu usianya 44. Bisa saja jadi itu organ-organnya. Kenapa tak? Kenapa? Karena ada namanya IGS. IGS itu gula dengan protein. Inilah asam juga, bersifat asam. Iya. Asam. Jadi banyak makan gula, terus banyak makan protein, akan berlebihan, mengikat, akan membentuk IGS. Ini radikal bebas yang sangat berbahaya. Ini juga makanan pembentuk asam. Itu pembentuk asam. Nah, itu. Jadi sumber semuanya itu penyakit dari makanan. Kemudian makanan yang berlebihan. Nah, kita dilarang oleh Rasulullah jangan makan berlebihan. Sepertiga lambungmu makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Dan memang secara medis, kalau kita makan misalnya satu porsi, sepertiga saja itu yang masuk dalam tubuh untuk dicerna dan berguna untuk nutrisi sel-sel tubuh kita. 2/3 itu akan berubah menjadi ampas-ampas metabolisme seperti lemak. Dan inilah yang nanti berubah menjadi IGS tadi. Akan berikatan kelebihan nutrisi yang di dalam tubuh kita ini itu akan berikatan gula dengan protein sehingga itu merusak tubuh kita. Gitu. Kemudian ada juga ajaran yang bagus itu dari Islam itu, makanlah pada saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Dan ini sudah diterapkan oleh para ahli nutrisi di mancanegara. Itu sudah patokan itu. Jangan makan berlebihan,
makan pada saat kenyang, makan sebelum lapar, setelah lapar, dan Berhenti sebelum kenyang. Terus sekarang kalau mereka belum kenyang mana mau berhenti? Itu masalahnya karena apa? Karena apa namanya? Kadang-kadang orang ini sudah terbiasa dengan konsumsi yang berlebihan itu. Kenapa membuat kita selalu lapar? Karena yang kita konsumsi itu tadi tidak seimbang. Kalau makanan asam itu cepat membuat lapar kita. Karena apa? Pada saat kita misalnya makan junk food ya, itu kalori sangat tinggi naik dan cepat hilang, sehingga tubuh terangsang untuk mau makan terus. Itu ya. Baik dok. Terus dengan hal seperti ini, sebetulnya memang yang tadi dikatakan sama Pak Hasan, jadi yang itu dari pola makan dan kita juga ya. Iya, pola makan. Mungkin Dari pola makan, pola hidup. Ya, olahraga bisa. Jadi olahraga juga itu harus dianjurkan juga. Dalam misalnya juga dianjurkan olahraga. Rasulullah itu suka memanah, suka naik kuda, itu juga perlu olahraga. Ya, kalori, membakar kalori juga cepat menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Nah, itu. Kemudian itu tidur harus lebih cepat waktu malam. Ya, itu. Karena memang dalam Islam juga dianjurkan kita tidur lebih awal. Ya, Bangun lebih cepat. Itu menghilangkan tubuh. Karena apa? Pada saat kita tidur lebih awal, sel liver kita ini adalah organ untuk menetralkan racun, mendetoks namanya, ya, menetralkan racun. Sehingga apa? Kalau malam hari kita banyak begadang, sel-sel yang liver ini yang untuk mendetoks racun itu tidak bisa, tidak maksimal mendetoks racun, sehingga racun itu menyerang liver kembali, sehingga orang mudah sakit. Nah itu. Ya, intinya berarti jangan terlalu banyak bergadang. Ya. Kalau memang tidak ada artinya. Ini ramai ini. gini dok. Tadi kan kita bicara masalah keluhan, kemudian solusinya. Jadi kita untuk ini ke masyarakat luas itu dengan cara pola hidup sehat, dengan makan sehat itu gimana dok? Ya harus memang waktu main kita harus merubah pelan-pelan ya. Karena orang sudah kebiasaan dengan pola demikian itu agak susah untuk merubahnya, tapi harus diusahakan. Utama apa? Kita tidak bisa menghindarkan 100% kebiasaan itu, tapi kita dapat meminimalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Minimal begini, setiap hari itu harus makan sayur sama buah, agak sehat ya. Terus minum air secukupnya, misalnya 2 liter sehari. Ya, nah, kemudian jangan lupa kita harus beribadah. Iya. Dengan beribadah kita ini sabar, ikhlas ya itu. Kita tidak stres. Kenapa? Karena orang yang stres itu mudah sakit. Nah, itu. Kenapa mudah sakit? Karena sel-sel tubuh imunnya itu melemah. Karena pada saat orang beribadah, ikhlas, sabar, itu tubuh mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin hormon kebahagiaan, sehingga kita itu semakin kuat daya tubuhnya. Sudah ada banyak penelitian, orang-orang yang mau dioperasi dalam keadaan stres itu penyembuhannya kurang bagus. Tapi orang-orang yang mau dioperasi dia ikhlas, tulus, itu penyembuhannya lebih cepat. Nah itu. Kalau dokter kan selama ini mungkin menangani pasien atau gimana, itu kan cara berbagi stresnya itu gimana? Itu kan pasti kalau kita secara ini kan, wah stresnya gimana nih ngadepin orang seperti ini, pasien yang satu gini. Nah, kita pengen tahu caranya gimana. Mungkin ada semacam tingkatannya kali ya. Kalau saya sih ya berpikir positif aja. Iya. Berikan positive thinking. Ya kalau orang minta tolong kita tolong semampu kita kan. Itu. Wah kebetulan nih, kalau minta tolong saya lagi nggak punya duit nih. Boleh nanti kita makan di sana. Nah, terus ini pada saat stres ya, untuk menolong itu harus tarik nafas ya, itu 10 kali, tahan, terus pelan-pelan dilepas. Itu bisa menurunkan stres itu. Nah, kemudian bagaimana kita sehari-hari ya untuk menjaga supaya sehat? Pertama, kalau kita bangun tidur, ya ini saya get-getnya, bangun tidur salat subuh ya, kita minum air dulu sebelum masuk subuh, minum air 1 gelas. Ya, kalau ada madu asli kita ya, madu asli ya, kita minum. Setelah itu kita sholat, kita berdoa ya, beribadah lah ya. Baru kita minum air lagi, ya minum air 1 gelas ya. Nanti kita olahraga, jalan-jalan aja setengah jam sehari ya. Nah, itu. Kemudian
makan buah, konsumsi buah pagi hari. Sarapannya buah sebetulnya, buah, ya kan. Kemudian setelah siang kita konsumsi buah, sayur misalnya, sayur sama nasi. Berarti karbohidrat lah ya. Karbohidrat sama nasi aja. Nah, nanti sore misalnya jam kita makan terakhir itu paling cepat jam 7. Makan terakhir jam 7 ya. Itu bisa misalnya sayur dengan ikan. Itu kombinasi asam dan basa. Kalau lapar malam makan buah. Saya nggak anjurin minum susu, makan buah aja. Nah, sore misalnya lapar makan buah. Tuh. Kalau malam tuh udah pasti kita buah itu kan. Ya, buah yang lain gitu kan. Ini bisa aja nih. Jadi dari pembicaraan tadi itu sebetulnya metode yang diajarkan Nabi sudah kita ketahui. Mungkin hanya orang kan yang seperti tadi dokter bilang karena kesibukan, karena apa kan pengennya kan yang instan. Nah itu untuk bisa apa namanya di ini ke kehidupan sehari itu gimana dok? Nah ini juga barangkali tokoh-tokoh agama ya berperan penting dalam hal ini. Karena tokoh-tokoh agama itu yang diajarkan tentang pola makan Rasulullah itu cuma akhlaknya aja. Misalnya kalau kita makan berdoa, cuci tangan, ya kan. Karena bilang nggak makannya dengan 3 jari. 3 jari. Ke atas ini. Tetapi secara medis mereka nggak kuasain. Nah, secara medis inilah yang perlu diajarkan. Itu keseimbangan asam dan basa. Memang untuk umur sehat itu harus seimbang asam dan basa. Nah, makanan-makanan pembentuk asam seperti apa? Karbohidrat, protein dan lemak, ya kan? Makanan pembentuk basa, sayur dan buah. Nah, ini harus seimbang. Nah, kita harus setiap hari makan sayur dan buah. Kemudian itu makan yang berlebihan, ya kan? Tiap hari makan daging itu sakit. Nah, kayak menurut secara kesehatan makan daging itu paling cepat itu 4 hari sekali. Iya. Kalau memang seminggu itu juga bisa menyebabkan kanker. Kantong bisa kering. Tiap hari sih kanker ya. Iya, jadi atau misalnya seminggu sekali gitu ya. Kita juga harus makan daging tapi jangan berlebihan. Jangan favorit terus. Gitu. Ya, kemudian itu daging, telur, ayamnya itu harus diatur saja. Jangan diterus tiap hari itu. Gitu. Oh, tunggu sebentar ya, Anda telepon. Ya, silakan dok. Sibuk pada pasti. Halo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Iya Pak Dokter, saya Amin Pak Dokter. Oh, paham. Bagaimana kabar? Iya, saya mohon bantuannya. Teman saya penyakit diabetes sedang kambuh Pak Dokter. Oh, diabetes. Nah, itu teman saya ini diabetes. Oh. Iya. Namanya Pak Torik Pak Dokter. Tapi saya nggak bisa mengantar dia untuk menemui Pak Dokter. Iya, mungkin nanti saya kasih alamat Pak Dokter. Nanti biar dia diantar sama anaknya Yudi Pak Dokter. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Assalamualaikum. Iya Pak Torik, tadi baru saja saya menelpon Pak Dokter, yang betul dia juga herbalis. Mungkin nanti bisa membantu Pak Torik. Mungkin nanti saudara Yudi mau diantar Pak Torik. Kebetulan saya nggak bisa mengantar Pak Torik ke dokter tersebut. Iya. Saya sedang banyak tugas di kantor. Makasih Mas. Mohon maaf saya nggak bisa mengantar gitu. Mungkin alamatnya saya kasih kartu namanya saja untuk menemui Pak Dokter tersebut. Ini alamatnya. Ya, makasih dok. Terima kasih Pak Torik. Iya. Assalamualaikum. Ini dari teman punya teman juga sakit diabetes. Iya, itu saya bilang tadi karena pola makan kurang bagus. Nah, itu. Terus gini dok, ngomong dengan masalah diabetes, itu apa hubungannya antara keluhan darah tinggi, jantung koroner, sama itu tadi dok? Diabetes, iya. Berhubungan. Diabetes itu bisa menyebabkan
kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi bisa ke jantung, hipertensi. Komplikasi, ada 3 penyakit yang bersaudara sebetulnya. Iya, iya. Diabetes, asam urat, hipertensi, itu bersaudara. Asam urat bisa menyebabkan diabetes, bisa ke jantung, itu. Ya. Jadi penyakit-penyakit beginilah yang paling banyak. Kita kembali ke pola makan. Islam sudah ajarkan sebetulnya, cuma kita yang nggak tahu. Iya. Betul, ya. Dok, ini jadi kan Bapak juga kadang ada mau pasien, dan kami juga sebetulnya sudah mengetahui secara gamblang ya pencerahan dari dokter. Dan ini memang jarang-jarang gitu ya. Mudah-mudahan waktu kita datang ke dokter dengan topik yang berbeda. Syukurlah kalau begitu. Saya pesankan, sehat itu murah, sakit itu mahal. Betul. Ya kan? Ya. Itu penting, itu jaga kesehatan sebelum sakit. Iya, Dok. Ya. Iya. Bang Hasan juga jaga ya kesehatannya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa, datang aja gitu. Ya, baik, Santai saja. Saya bisa tolong, saya tolong lah ya. Gitu. Iya. Ya. Oke, begitu kita masih dulu. Oh iya, terima kasih. Mari, Dok. Terima kasih. Iya. Ayo. Ini pencerahan yang luar biasa. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya, itu memang udah bagus itu. Kalau kita sampaikan. Ya. Kalau misalnya kita Betul. Ya. itulah kita gunanya punya teman. Ya, betul. Pak, Ya. cuma tanya nih Pak. Bener ini ruangannya. Oh iya, Pak Dokter Kebetulan tadi juga kita habis ketemu sama dia. Oh, iya. Langsung aja. Iya, Sebelah sana. Silakan, Oke, Pak. Mari. Jangan cepet-cepet, sakit ini. Mana ruangannya? Kanan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak Dokter Suwardi. Oh iya, ini Pak Torik ini ya? Oh, pasti dari Pak Amin ya. Oh iya Pak. Ya, Pak. Kenapa Pak? Sakit diabetes Pak. Kayaknya berat ini. Iya, udah lama. Oh iya, bisa di sini. Ayo duduk sini. Apa yang saya bisa bantu, saya bantu Pak. Ayo. Ya silakan Pak. Ya duduk Pak ya, santai aja Pak. Santai. Ayo. Ini anaknya Pak. Iya, ini yang paling kecil. Oh yang paling kecil. Oh iya. Saya catat namanya Pak ya. Iya, Namanya siapa Pak? Bapak Torik. Bapak Torik. Iya, Umur berapa Pak Torik? 45 tahun Pak. 44 tahun. Rumah di mana Pak Torik? Rumah di Tanjung Priok Pak. Oh Tanjung Priok. Oh Tanjung Priok. Ya udahlah. Ini coba bisa ceritakan Pak. Keluhannya apa Pak? Ya makannya banyak, minum banyak, tapi kok tetap lemas gitu loh Pak. Oh gitu. Oh, memang sih Pak kalau gejala-gejala diabetes gitu Pak. Sudah ngomong-ngomong ini sudah berapa tahun Pak gejala diabetes? Ya hampir 7 tahun Pak Dokter. Oh 7 tahun. Lama juga ya Pak ya. Selama itu ada minum obat atau apa Pak? Obat dokter ya sudah saya minum, herbal saya minum, tapi belum sembuh juga Pak. Oh kasihan. Oh iya Pak. Ya Bapak datang pada tempat yang tepat ini Pak. Mudah-mudahan saya bisa bantu Pak ya. Ya. Terus Bapak kok kayaknya panas ini Pak? Iya, Sudah lama panasnya Pak? ya sudah Pak. Oh sudah lama ya. Ya ini Pak ya, nanti saya punya alat. Ini namanya TrueEdge namanya ya. Ini alat ini untuk men-scan keadaan kondisi tubuh kita. Ya, Bapak kan umurnya 45 tahun. Ya. Nah karena diabetes mungkin dengan scan ini organ-organ tubuhnya Bapak itu bisa sampai 90 tahun ya. Nah, itu. Coba Pak saya periksa Pak. Ya. Gimana Pak? Tunggu Pak. Tangan kanannya Pak. Dibuka dulu. Dibuka Pak, bisa. Bukain. 45 tahun Pak ya. Iya Pak. Ya, bisa Pak. Ya, Bapak tenang aja Pak. Bisa maju-maju Pak. Maju-maju Pak ya. Ya. Tunggu Mas. Ya. Ini untuk men-scanning berapa usia Bapak sesungguhnya.
Ya, biasanya orang diabetes ini usianya tinggi, ya. Nah, ini 74, Pak. Ya, jadi usia Bapak ini 74 sebetulnya. KTP-nya 45. Tetapi karena sakit diabetes 74, Pak. Ini Bapak bisa lihat, Pak. Bisa Nah, gitu? Iya, Pak. Karena apa, Pak? Karena banyak racun dalam tubuh Bapak. Itu namanya EJS, Pak. Yaitu gula darah dengan protein itu mengikat. Nah, itulah yang merusak tubuh kita. Sehingga kita mudah sakit. Nah, EJS ini membuat tubuh kita lemah sisi pertahanannya. Sehingga kita mudah kena infeksi. Ada luka sedikit bisa infeksi. Bapak ada luka, Pak? Ada Pak di kaki. Oh, kaki, Pak? Oh, gitu. Ah, itu, Pak. Kalau saya lihat ini mungkin panasnya itu karena lukanya. Iya. Saya Gitu. tuh takutnya potong itu Pak. Oh iya, kalau di medis itu kalau sudah parah itu harus dipotong. Ya jangan Pak, saya kesini. Iya, makanya, Pak. Berobat saya sembuh malah potong. Iya, Pak. Berarti Bapak jangan putus asa, Pak, ya. Insya Allah kita berdoa, kita terapi. Ada, Pak. Memang kalau medis memang begitu, salah satunya dipotong. Dipotong, Iya. Pak. Karena bapak saya juga meninggal karena diabetes. Oh, kasihan. Udah dipotong kakinya, Pak? Enggak. Oh, itu. Jadi Bapak ini kita usahakan. Tapi Pak, ada tahap-tahapnya Pak sembuh, Pak. Pertama, pola makan kita kasih baik, ya, pola makannya. Jadi pola makannya itu ya kita pakai pola makan Rasulullah, ya. Pertama itu harus dijaga keseimbangan asam basa. Itu. Keseimbangan basa itu Bapak jangan sering makan daging terus, makan protein, makan apa namanya gula yang manis-manis itu dibatasin. Itu makan telur, ya. Itu lemak-lemak itu dikurangin, ya. Makan tuh harus diatur gitu. Diatur, ya kan. Kalau bisa ya sehari 2 kali aja, ya. Nah, itu terakhir makan pada saat malam hari, misalnya sore, ya kan. Kalau malam mau tidur jangan makan. Nah, kalau lapar makan buah aja, itu. Iya. Boleh makan kalau karbohidrat nasi merah, beras merah, ya. Beras merah. Terus makan sayur, yang sering makan sayur 3 kali sehari, ya. Sebenarnya ya sudah diberitahu Pak, tapi ya Bandel. kontrol gitu. Itu Bapak biasanya sih nggak terkontrol itu nafsu makannya, ya. Nah, makan jangan berlebihan, Pak, ya. Itu. Nah, nanti setelah itu kita kasih herbal. Saya punya herbal, Pak. Oh, gitu, Nah, Pak. sudah alhamdulillah sudah banyak saya tolong itu. Sudah ada apa Pak ya, izin resmi atau? Wah, sudah ada itu. Memang kalau Saya takutkan belum ada izin. enggak, sudah jelas, sudah selesai, ya kan. Herbal ini memang tidak semua herbal itu aman, ya. Harus ada juga yang tidak aman. Oleh karena itu carilah herbal yang aman, yang ada uji klinisnya, ya kan. Kemudian ada hak patennya, ya, itu, ya itu. Nah, di samping itu pola makannya dijaga, Pak, ya. Kalau bisa gula dikurangin. Gula putih jangan boleh makan, gula putih. Gitu, Pak. Iya boleh. Gula merah aja. Ya, gula merah boleh atau kayu manis. Gitu Pak. Ya. Kemudian Bapak makan daging kalau bisa 4 hari sekali, sedikit aja kalau ya. Kalau bisa sama sekali ya, jarang-jarang lah, ya, itu. Terus Bapak harus banyak olahraga, jalan-jalan kaki, ya, itu, ya kan. Kemudian tidur yang cukup. Iya. Nah, itu, ya, Pak, ya. Iya. Bapak mau coba herbal saya, Pak, ya? Ya, bagus tuh. Pengen sekali ya. Ya. Coba. Bismillah. Dikit aja. Nggak apa-apa, minum aja. Mas mau juga? Kenapa? Oh, nggak sakit, ya? Ya. Jadi Bapak kan bilang sudah minum obat medis bertahun-tahun, Pak, ya. Iya. Jadi kalau secara medis memang harus seumur hidup minum obat kalau diabetes. Seumur hidup. Takutnya komplikasi. Iya, memang komplikasi. Yang buta. Iya. Kalau diabetes sendiri membuat komplikasi ke mata, ke ginjal, ke jantung. Nah, obat juga kalau sering terus selama seumur hidup minum obat itu bisa juga berefek samping, ya. Itu. Nah, herbal ini yang saya tawarkan nanti Bapak, herbal yang aman, ya. Sudah ada uji klinisnya, ya. Iya. Itu. Jadi tidak semua memang herbal aman. Ya. Harus betul diketahui itu asal usulnya gimana, ya. Dia bahan alaminya gimana, ya. Itu. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Ya Pak, ini saya terima kasih sekali telah dibantu untuk bisa solusi pencerahan penyakit saya ini. Oh iya, makasih Pak, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat, ya.
Itu. Terus untuk mendapatkan herbal ini bagaimana Pak? Oh bisa, Bapak bawa aja nih. Oh, Ya, gitu. ini. Saya bawa pulang Mas ya, untuk Bapak ya. Minumnya ini 2 kali aja. Dua kali sehari, pagi 30, malam 30 ya. Itu. Nanti kontrol lagi seminggu lagi sama saya ya. Di Kita rumah pantau. Pak? Ya. Di rumah Pak? Di sini aja di Oh, kantor di sini? ya, di Oh, kantor sini. saya ini ya. Iya. Ya. Ya sudah Pak, terima kasih. Iya. Saya mohon diri. Ya mudah-mudahan cepat sembuh Pak ya. Iya, iya, Ya. Pak. Nanti sekali-sekali kontrol Pak Amin di sini Iya. Pak. Oh Amin, iya, ya. Amin. Saya sampaikan Iya, kepada Pak, ya. Makasih sekali Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi penyakit sekarang ini banyak yang terjadi masyarakat ya, karena pola makan yang kurang bagus. Seperti penyakit hipertensi, diabetes, kanker, ini banyak yang saya temukan di masyarakat. Apalagi terakhir ini banyak penyakit kanker otak misalnya. Pada anak-anak misalnya kanker sel darah putih. Mengapa bisa terjadi begini? Karena pola makan kurang bagus. Masyarakat sekarang cenderung pola makannya makanan-makanan yang junk food misalnya ya, minuman-minuman yang buruk. Ini yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga mudah menimbulkan penyakit kronis yang seperti disebutkan tadi itu. Dan memperhatikan lagi penyakit kronis ini tidak dapat diatasi oleh terapi konvensional. Karena apa? Orang-orang yang penyakit diabetes misalnya harus minum obat seumur hidup, tetapi solusinya tidak ada.